Irawati. Ada Bu. Kiki Alfarizi Ramadan. Ada Bu. M. Alvino Henry Syaputra. Ada Bu. Melsha Ananda Syafitri. Ada Bu. Reda Khafaira Bilqis. Siva Azahra. Suryani. Oke, hadir semua. Apa? Rahmat. Rahmat Ilahi lupa ya Bu. Iya. Ibu kira Rahmat gak masuk. Oh iya, ada Rahmat rupanya. Maaf ya Rahmat. Ada Bu. Rahmat buang aja Bu. Oke. Hah? Iya, sudah kita mulai ini. Oke. Kemarin waktu kita belajar coding minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang pentingnya komputasi dalam memecahkan masalah. Ingat nggak yang waktu Ibu bilang kita biasa menggunakan Shopee untuk memecahkan masalah kita apa? Apalagi yang saya Lazada. Hah? Lazada. Iya, Lazada juga. Apalagi? Shopee. Apa? Iya, Shopee tadi. Apa lagi? Kalau kita di kota kita pakai apa? Maxim. Kita suka ngirim apa? Google Map. Nah, itu adalah cara kita memecahkan masalah kita melalui komputasi. Iya, komputasi. Anak Ibu sekarang menggunakan HP. Ada aplikasi apa? Google, ya kan? Kalau anak Ibu mau cari tugas, bisa nggak cari di Google? Bisa. Iya, itu materi kita minggu lalu. Materi kita minggu ini tadi. Ini dia, berpikir komputasional. Nah, dan pemrograman dasar. Jadi kita berpikir nih, cara kita berpikir secara komputasional. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita kemarin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Oke, boleh Anda Ibu diri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Lalu yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah sederhana algoritma untuk memecahkan masalah melalui aktivitas simulasi atau pemrograman dasar. Oke, jadi itu dia. Ibu mau nanti setelah kita belajar, oh iya Bu, ternyata kita sudah melakukannya loh Bu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia. Pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Apa itu ya kira-kira? Mungkin kalian asing tuh. Bagi kalian apa tuh Bu komputasional Bu? Nah, berpikir komputasional itu apa? Cara kita berpikir yang terstruktur dan sistematis. Nah, jadi anak ibu memikirkan segalanya secara struktur dan sistematis. Misalnya mau pakai baju nih. Misalnya mau pakai baju. Terus, ini dia. Kita masuk kedua, bagaimana berpikir komputer bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari itu dengan kita menstrukturkan atau kita mensistemkan caranya. Bagaimana kita, misalnya anak ibu mau ke sekolah nih, mau ke sekolah, udah siap mandi, udah siap apa, mau pakai pakaian. Yang perempuan menyiapkan apa? Jilbab, lalu baju, lalu apa lagi? Apa? Rok, lalu apa lagi? Tas, lalu sepatu, lalu apa lagi? Iya, mukena, bawa mukena. Itu adalah struktur atau sistematis yang sudah kalian susun. Ya enggak? Kalian sudah melakukan setiap hari. Untuk pergi sekolah kalian sudah menyiapkannya. Menyiapkan jilbab, menyiapkan baju, ya kan? Menyiapkan rok atau celana, sepatu. Ada nggak yang masih disiapkan orang tua? Nggak ada lah, nggak ada lagi karena kalian sudah kelas 5, sudah harus bisa mandiri, ya kan sih Pak? Cika siapa yang menyiapkan dekat rumah? Masih kadang lama, berarti kalau orang tuanya hanya mengoreksi apa yang kurang gitu. Nah, oke. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah jika kita berpikir logis dan struktur. Nah, itu tadi misalnya nih anak ibu, misalnya ya Rahmat ada yang ketinggalan nih. Bu, hari ini pakai baju apa kita? Baju pramuka. Kacunya ketinggalan. Nah, macam mana Rahmat bisa menyelesaikan masalahnya? Mencari di rumah. Iya, kacu ketinggalan. Kata Rahmat bilang kan, Rahmat harus berpikir secara logis untuk mencari kacunya tadi. Karena apa? Perlengkapan sekolahnya belum lengkap. Ya enggak? Betul enggak? Paham enggak yang Ibu jelaskan? Iya, oke. Sekarang ini dia definisi berpikir komputasional. Berarti apa tadi? Cara berpikir logis, sistematis, dan struktur. Untuk menyelesaikan masalah. Rahmat, misalnya tadi kacunya ketinggalan, ya kan? Ini kacu ketinggalan nih. Kita harus berpikir secara logis. Macam mana caranya kacu
dari jilbab, pakaiannya, roknya, kaos kakinya, semuanya sudah ibu siapkan secara struktur. Jadi nanti pas udah selesai mandi, udah apa mau pergi sekolah, kita tinggal bawa, kita tinggal pakai. Paham nggak? Ada yang paham? Oke. Di sini tadi ada beberapa unsur penting dalam berpikir komputasional. Ya. Oke, boleh dibacakan Kiki nomor satunya. 1. Dekomposisi. Ya. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil Oke. agar lebih mudah diselesaikan. Oke, nomor 2 si itu Elsa. 2. Mengenal bola. Mencari kesamaan atau bola dari masalah yang tidak ada untuk menemukan solusi yang lebih tepat. Oke, nomor 3 Amela. Abstraksi. Mengabaikan terkait yang tidak penting dan fokus pada informasi utama yang dibutuhkan. Oke, nomor 5 Cika. Nomor 4 Cika. Algoritma Ya. menyusun langkah-langkah teratur dan jelas untuk mencapai solusi. Iya, jadi ada berapa unsur penting dalam berpikir komputasional? Empat. Ada 4. Pertama apa? Dekomposisi. Iya, dekomposisi. Kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, lalu yang kedua ada apa? Mengenal bola. Pola. Kita mencari kesamaan atau pola dari masalah yang sudah ada. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Nah, paham? Kita kelompok-kelompokkan. Lalu yang ketiga apa? Abstraksi. Ya, mengabaikan detail yang tidak penting. Misalnya, Rahmat mau ke sekolah, bawa mainan. Penting tidak mainan itu? Iya, itu kita abaikan yang namanya hal-hal yang tidak penting. Lalu yang keempat, Algoritma. algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah teratur dan jelas untuk mencapai solusi. Lalu, ini dia penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ibu ngambil tentang kuota? Karena anak ibu semuanya rata-rata pada main HP. Nah, itu dia. Menghemat kuota internet. Nah, itu dia. Kalau dengan menggunakan dekomposisi, anak ibu harus mengidentifikasi aplikasi mana yang paling banyak pakai kuota. Anak ibu tahu kan aplikasi-aplikasi yang paling banyak menggunakan kuota itu apa? Misalnya game, ya kan? Game. Apa lagi? YouTube. Apa lagi? Facebook. Iya, itu menggunakan. Kita mencari tahu dulu nih, karena kita mau menghemat kuota internet. Jadi kita mengidentifikasi dulu nih aplikasi apa ya yang banyak menggunakan kuota internet. Lalu kalau menggunakan pola, apa itu? Menemukan aplikasi yang rutin menyedot kuota besar. Tadi misalnya YouTube. Anak ibu kan suka nonton YouTube kan? Ya, Bu. Suka nonton TikTok kan? Nah, jadi dia menemukan aplikasi yang sering anak ibu buka. Itu adalah tentang pola. Kalau tentang abstrak, fokus pada aplikasi penyebab utama. Bukan semua aplikasi. Misalnya untuk menghemat internet, ya kan? Kalau pakai abstraksi nih, anak ibu misalnya YouTube tadi, ya kan? Ya kan Alvin? YouTube. Alvin tahu nih, Alvin sering buka YouTube, ya kan? YouTube itu kan banyak memakan kuota internet. Jadi menggunakan abstraksi untuk mengurangi yang namanya banyaknya penggunaan kuota, mulailah dikurangi dengan menonton YouTube. Nah, lalu yang keempat pakai algoritma, membuat aturan, mematikan auto download atau gunakan WiFi. WiFi itu sangat membantu untuk kita menghemat kuota internet. Betul nggak? Betul. Nah, memang kalau kita pakai WiFi, jaringan kita agak tapi demi menghemat
Download. Oke, untuk menghemat kuota internet tadi. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah paham ya? Ini dia. Langkah-langkah algoritma sederhana. Pertama, apa? Memahami masalah. Ya, yang kedua. Ya, yang ketiga. Ya, yang keempat. Ya, yang kelima. Oke, yang keenam. Yang ketujuh. Ya, jadi kita harus memahami dulu masalah kita. Tadi, masalah kita adalah borosnya penggunaan internet. Jadi kita mau menghemat kuota internet. Jadi kita bagikan itu. Yang kedua mau bagikan masalahnya YouTube, TikTok, apalagi Facebook. Nah, yang sering kita gunakan itulah yang kita meminimalisirkan pembukaan aplikasinya biar tidak terjadi apa? Pemborosan kuota. Lalu kita bisa menggunakan apa? Wifi. Ya kan Mira? Lalu apa? Download. Nah, kalau mau sering-sering dibuka, jadi kita nggak payah lagi pakai kuota internet. Kita buka yang sudah kita download. Paham ada Ibu? Oke, ini dia manfaatnya. Manfaatnya pertama membantu siswa belajar berpikir kritis dan kreatif dan logis. Nah, ya, Rahmat. Jadi dengan pembelajaran komputasional itu kita disuruh untuk berpikir kritis, kreatif dan logis. Tadi ketinggalan kartu, minta izin untuk pulang ambil kartu. Oke, yang kedua melatih pemecah masalah yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Tadi dengan apa? Dengan membagi-bagi masalah kita. Oh iya, masalah aku di sini loh. Aku harus mengurangi masalah aku yang ini. Misalnya, oh iya, aku lupa. Aku kan nggak bisa nih kesenian. Aku kan kurang bisa nih mewarnai. Nah, jadi macam mana ya caranya? Latihan di rumah banyak-banyak, betul nggak? Nah, lalu yang ketiga, menjadi dasar dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di masa depan. Jadi coding itu anak ibu ternyata sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak ibu sudah melakukan coding kan? Sudah melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan apa tadi? Google untuk cari. Ya kan Cika menggunakan Google untuk cari apa? Untuk cari tugas. Bisa juga dari YouTube nggak? Bilkis bisa nggak cari tugas dari YouTube? Oke, Bilkis nganggu. Oke, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita, kayak kita sekarang nih anak ibu sudah pandai belajar belanja, ya enggak? Dengan adanya Shopee itu sangat membantu tidak? Sangat membantu. Itulah dia. Sebetulnya kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja bahasanya berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Jadi ada ibu kurang paham, Bu, apa sih sebetulnya? Oh iya Bu, rupanya kami sudah melakukannya setiap hari. Kayak tadi dekomposisi. Masalah yang besar kita kecil-kecilkan, ya kan? Kita bagi menjadi bagian kecil tadi. Kayak tadi itulah kata bukan masalah apa, kita mau pergi ke sekolah nih, ya kan? Kita bagi, oh ini bagian baju apa aja, ada jilbab, ada rok, ada kaos kaki, ya kan? Nah, lalu yang ini bagian satunya lagi untuk istirahat, ada bekal, ada air, ada mukena. Itu kita sudah bagi kecil-kecil bagiannya. Anda itu sudah lakukan tidak setiap hari? Sudah, cuman hanya saja penggunaan bahasanya yang berbeda, ya kan Elsa? Oke.
ibu nggak semangat. Coba kita lakukan ice breaking dulu. Nah, sama coba pimpin tepuk semangat. Nah, nggak semangat nih, coba. Oke, kita ulang. Tepuk semangat. Sekali lagi. Oke. Ya, sekarang karena kita sudah kelompok secara berkelompok, Ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Ini adalah materi kita tadi nih, tentang ini. Nih, unsur penting berpikir komputasional. Di sini ada apa? Di sini ada nampan. Ini ada apa? Nampan. Ada nampan? Ya kan? Nah, di sini ada nampan, tulisannya apa aja? Makanan dan minuman. Iya. Di sini anak ibu disuruh mengerjakannya secara dekomposisi. Jadi mengelompokkan bagian makanan apa saja dan bagian minuman apa saja. Jadi di bawah ini anak ibu disuruh menggunting lalu menempelkan mana bagian makanan, mana bagian minuman. Paham? Oke, di sini ini adalah kerja kelompoknya. Sudah ibu jelaskan caranya. Bagi
dulu. Rapi ya. Jadi ada dulu. Hah? Rahmat itu dia sih. Boleh? Biar cepat.
dengar nggak? Kawannya kasih tahu. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan. Kami akan Yang lain suaranya dulu nih Mas. kebutuhanku. Ya. Ya. Di situ ada. Ini ada minuman Ya. kotak, Terus. susu kotak, Ya. Yang lain perhatikan punyanya. Lalu. yang terpisah, Ya. Ya. untuk kebutuhan air minum. Dan ada susu botol beserta original. Lalu ada teh. Lalu ada teh hangat dan kopi serta coklat, Oke. susu kotak beserta original. Ya, oke. Itu di kelompokkan di nampan apa? Minuman. Oke. Lalu tunjukkan kawan-kawannya. Ya. Lalu ada nampan apa satu lagi? Makanan. Iya, nampan makanan. Lalu Ada roti buah-buahan. ya, Dan ada buah-buahan, ya. sayur, rebus, sayur dan kacang Ayam panggang. panggang. Dah. Itu di nampan makanan. Oke. Kira-kira di kelompok 2 dan di kelompok 3 sama nggak gambarnya dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Sama? Ada yang beda? Kelompok 2 beda? Kelompok 2 beda nggak? Tidak. Itu yang tadi ada beda? Bedanya di mana? Coba oke. Kelompok 1 boleh ditutup dulu presentasinya. Kita coba ke kelompok 2. Tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju kelompok 2. Boleh makan dulu. Boleh juga makan. Geser. Jangan dulu. Oke. Oke. Oh, makin hubungan ya. Nggak nampak. Kita nggak nampak di sini. Geser. Oke, sudah. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang gigi yang lain kawannya tetap tawa. Ulang. Tabel makanan. Ya. Terus. Terus. Buah-buahan itu. Terus. Ya. Ya. Terus. Ya. Lemon. Itu adalah tabel makanan. Lagi. Rebus,
Anggur, Bu. Anggur. Oh, oke, ya. Sekian. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan tugas kelompoknya dikumpulkan. Oke, dan boleh ditarik tempatnya. Ini ya boleh harap tenang. Oke, di sini ada menyusun, membuat teh ya. Di sini apa namanya? Kita hurufkan. Bu, macam mana caranya? Kasih angka. Yang mana angka satu? Yang mana yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Ya. Urutan cara membuat apa? Teh manis. Paham? Ada ibu pernah bikin teh manis? Nah, jangan ragu, ingat-ingat nih. Membuat teh manis itu tadi mana? Algoritma. Jadi kita menyusun langkah-langkahnya. Ini dia langkah-langkahnya. Ya, menyusun langkah-langkah yang teratur. Sama kayak kemarin kita sudah belajar tentang teks. Teks apa? Teks prosedur kita. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah dari Mas Vela. Dan teks prosedur itu apa tadi? Langkah-langkah melakukan sesuatu. Sama dengan algoritma, menyusunnya langkah-langkahnya. Ini dia kita urutkan susunannya. Paham? Paham. Oke. Ini bukan tugas kelompok. Ini tugas individu. Iya. Diurutkan kasih angka. Ada ibu diurut dikasih angka yang mana? Nah, yang mana urutan pertama? Yang mana urutan kedua? Boleh pakai pena. Diapakan tadi? Diapakan tadi? Diurutkan. Dikasih angka. Yang mana urutan pertama? Yang mana urutan kedua? Nah, ada ibu pernah bikin teh manis kan? Nah, Aku ada. silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan.
Udah? Macam mana cara pikir-pikir? Pikir-pikir. Buat angka. Tunggu ya, kita tunggu yang lain. Nah, yang udah siap boleh dikumpulkan. Rahmat, boleh duduk. Ya, dah duduk. Nanti ibu kasih lagi. Dah, Elsa, Rahmat, ini belum ya?
Bagi perempuan
Tadi dia manfaatnya membantu murid, membantu anak ibu untuk berpikir kritis, kreatif dan logis. Ya Allah ya Robbi, rahmat, rahmat. Itu setan loh yang rahmat masukkan ke dalam mulut tuh. Tahu nggak? Kalau mual harus tutup mulut. Itu semuanya rahmat sedot semua sampai ke maghrib nanti setan sudah merahmat sedot semua. Nah, dan yang kedua melatih apa? Pemecahan masalah yang alternatif di kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga menjadi dasar dalam apa? Pembelajaran coding. Ingat, coding adalah pelajaran yang menyenangkan, ya kan? Anak ibu sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja belum tahu bahasanya, ya kan? Betul nggak? Kayak tadi ibu kasih tahu, anak ibu sudah melakukannya di rumah kan setiap hari malah, ya kan? Nah, hanya saja belum tahu nama-namanya. Dekomposisi, pola, apalagi abstraksi, lalu algoritma sudah kita pelajari, ya kan? Nah, oke. Nih, ya seperti biasa sebelum biar Rahmat tidak ngantuk lagi nganga segede-gedenya, kita nyanyi dulu, oke Rahmat? Oke. Tepuk tangan ya, jangan berdiri. Kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya Rahmat? Semangat Rahmat.